Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang mungkin jarang dibicarakan, tapi sangat menarik dari Alkitab, yaitu tentang kehidupan Abraham setelah Sarah meninggal. Siapa sangka, di usianya yang sudah lanjut, Abraham menikah lagi. Siapakah istri barunya? Dan apa makna di balik pernikahan ini? Mari kita selami bersama. Kita semua tahu kisah Abraham, bapa bangsa Israel, perjanjiannya dengan Tuhan, pernikahannya dengan Sarah, dan kelahiran Ishak, anak perjanjian. Tapi perjalanan hidup mereka tidak selalu mulus. Sarah yang lama menanti keturunan, akhirnya memberikan Hagar, budaknya, kepada Abraham. Dari situlah lahir Ismail. Hubungan keluarga ini penuh dinamika. Setelah Sarah wafat, yang dicatat dalam Kejadian pasal 23, Abraham tidak larut dalam kesedihan selamanya. Justru, Kejadian 25 ayat 1 dan 2 memberitahu kita sesuatu yang mengejutkan. Abraham menikah lagi dengan seorang wanita bernama Ketura. Dari pernikahan ini, Abraham memiliki 6 anak lagi: Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak, dan Suah. Ini membuktikan bahwa janji Tuhan tentang keturunan yang banyak benar-benar tergenapi. Bahkan di usia senjanya, pernikahan dengan Ketura ini menarik banyak perhatian. Pertama, Ketura disebut sebagai istri, bukan sekadar gundik. Ini menunjukkan statusnya yang terhormat. Dalam budaya saat itu, memiliki banyak istri memang hal biasa. Tapi penyebutan ini tetap penting. Sekarang, mari kita cari tahu siapa sebenarnya Ketura ini. Namanya hanya muncul di Kejadian 25 dan 1 Tawarikh pertama dalam bahasa Ibrani. Nama Ketura berarti dupa wangi atau harum. Nama seringkali mencerminkan karakter. Jadi bisa jadi Ketura adalah pribadi yang membawa keharuman atau perilaku yang baik dalam kehidupan Abraham. Menariknya, ada sebuah penafsiran kuno dari para rabi Yahudi yang mengidentikan Ketura dengan Hagar. Loh, kok bisa? Mereka melihat adanya hubungan antara Kejadian 25 dengan ayat sebelumnya. Di Kejadian 24 disebutkan bahwa Ishak datang dari arah sumur Lahairoi, tempat tinggal Hagar. Setelah ia pergi dari rumah Abraham, para rabi berpendapat, mungkin Ishak sedang mencoba mendamaikan dan menyatukan kembali ayahnya, Abraham, dengan Hagar. Tentu saja, ini adalah sebuah penafsiran di luar narasi utama Alkitab. Tapi, ini mendorong kita untuk melihat kembali karakter Hagar, meskipun pernah membuat Sarah cemburu. Hagar menunjukkan sikap yang tunduk dan bermoral. Ia tidak melawan saat diusir dan tetap setia tidak bersuami setelah berpisah dari Abraham. Jika pandangan ini benar, maka pernikahan kembali Abraham dengan Hagar alias Ketura menjadi sebuah kisah rekonsiliasi yang indah. Bukti rekonsiliasi ini juga terlihat saat pemakaman Abraham. Alkitab mencatat bahwa Ishak dan Ismail bersama-sama menguburkan ayah mereka. Dalam budaya Semit, kehadiran saudara dalam pemakaman orang tua adalah tanda hubungan yang akrab dan damai. Ini bukan detail kebetulan, melainkan informasi berharga bahwa kedua anak Abraham ini telah berdamai. Dari sudut pandang teologisis, pernikahan Abraham dengan Ketura punya makna yang lebih dalam. Ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk memperluas keturunan Abraham, bukan hanya melalui Ishak yang menjadi bangsa Israel. Anak-anak dari Ketura menjadi nenek moyang bangsa-bangsa lain, seperti bangsa Midian. Ini menunjukkan bahwa berkat Tuhan itu universal, tidak terbatas pada satu bangsa saja, melainkan meluas ke banyak bangsa dan merangkul seluruh umat manusia. Jika kita bandingkan hubungan Abraham dengan Sarah, penuh dengan penantian dan ujian iman. Hubungannya dengan Hagar awalnya membawa konflik. Namun, pernikahannya dengan Ketura terasa seperti sebuah awal yang baru, kesempatan kedua untuk membangun keluarga
tanpa beban masa lalu. Keturah, sebagai seorang istri yang dihormati, membawa makna baru bagi kehidupan Abraham. Ini adalah simbol harapan baru dan pembaruan janji Tuhan bahwa Abraham akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Kisah pernikahan Abraham dan Keturah mengajarkan kita banyak hal. Secara sejarah, ini menunjukkan vitalitas Abraham yang luar biasa. Secara teologisis, ini memperlihatkan luasnya kasih dan rencana Tuhan. Kisah ini mengajak kita untuk merayakan keragaman dan melihat bahwa setiap kita adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Setiap individu dari latar belakang apapun adalah bagian dari satu keluarga manusia yang saling terhubung. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga pembahasan kali ini bisa memberikan perspektif baru bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.